Cerita berlanjut, setelah Master Sekte Susing yang dibuat terheran karena mendapati Hua Qingyuan yang justru tidur di dalam sebuah lubang pohon di sana. Akan tetapi, baru juga Hua Qingyuan ingin bersantai di sana. Dirinya seketika dikejutkan oleh suara keributan seseorang yang sedang bertengkar. Dasar kau wanita sombong. Aku sudah mengatakan bahwa Yue Jianxin merupakan seorang musuh bebuyutanku. Jadi bagaimana bisa kau ikut campur dalam pertarungan antar dua orang protagonis? Oh, setahuku setiap murid dapat memilih lawan mereka sesuka hati. Tetapi mengapa sekarang kau justru melarangku menghadapi lawan yang kupilih? Mendengar suara keributan tersebut, dengan cukup kesal, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, "Heh, siapa sih yang mengganggu tidurku?" Terlihat, dua orang yang sedang bertengkar di sana tak lain adalah Yan Wu dan Hai Wuya yang sedang berebut ingin menghadapi Yue Jianxin. Sialan, jika kamu ingin melawan murid dari Sekte Pedang Qingyun maka cari murid yang lain, sekarang cepat pergi. Karena tak ada yang mau mengalah di antara mereka, alhasil keduanya justru saling menyerang di sana, yang membuat pohon tempat Hua Qingyuan bersantai hancur. Sial, apa yang kalian lakukan? Mendengar teriakan Hua Qingyuan itu, mereka bertiga serempak melihat ke arah pohon di sana. Itu kakak senior Hua, kamu juga ada di sini. Melihat ada Hua Qingyuan di sana, dengan cepat, Yan Wu mengatakan, Dewa Api memihakku. Hai Wuya, lihat ada murid dari Sekte Pedang Qingyun yang siap kau lawan, jadi berhenti mengganggu pertarunganku. Karena kebetulan Hai Wuya juga ingin melawan Hua Qingyuan, tanpa pikir panjang, dia langsung menyetujui usulan Yan Wu tersebut. Baiklah. Tak menunggu lama, sebuah serangan teknik tebasan gelombang segera Hai Wuya lancarkan yang berhasil dihindari Hua Qingyuan dengan cukup mudah. Oh, kau bisa menghindari seranganku. Setelah menghindari serangan tersebut, dengan cukup santai, Hua Qingyuan bergumam, di depan adik juniorku, akan cukup memalukan jika aku sampai melarikan diri. Dan sambil mengeluarkan pedang miliknya, Hua Qingyuan mengatakan, karena sekarang masih merupakan waktu jam kerjaku, jadi tak masalah. Aku akan bermain denganmu. Tanpa banyak basa-basi lagi, Hua Qingyuan segera melesat maju menyerang Hai Wuya menggunakan pedangnya. Tak hanya tinggal diam, Hai Wuya juga menggunakan senjatanya untuk memblokir serangan Hua Qingyuan tersebut. Jual beli serangan pun terjadi di sana, antara teknik tornado air Hai Wuya, melawan teknik pedang Qingyun Hua Qingyuan. Tak mau kalah, Yan Wu juga segera bersiap untuk memulai pertarungan melawan Yue Jianxin. Tanpa gangguan Hai Wuya, kita berdua akhirnya bisa fokus melanjutkan pertarungan kita. Yue Jianxin, aku berharap cahaya Dewa Apiku akan bersinar dalam pertarungan kali ini. Menghadapi serangan Yan Wu tersebut, dengan cukup percaya diri, Yue Jianxin mengatakan, di hadapan kakak senior Hua, bukankah akan memalukan jika aku sampai kalah darimu? Tanpa banyak basa-basi lagi, sebuah serangan segera Yue Jianxin lancarkan untuk memblokir serangan Yan Wu tersebut, hancurkan. Dan dengan cepat, setelah menghancurkan serangan bola api tersebut, Yue Jianxin langsung melesat ke hadapan Yan Wu di sana, bersiap melancarkan serangan balasan. Terimalah ini. Di waktu yang sama, Hua Qingyuan dan Hai Wuya juga sedang sibuk melakukan pertarungan mereka. Pada waktu ini, pertarungan di dalam alam rahasia resmi dimulai. Tak menunggu lama, sebuah serangan teknik pedang Qingyun segera Yue Jianxin lancarkan untuk membalas serangan bola api Yan Wu sebelumnya. Menghadapi serangan tersebut, tanpa merasa panik sedikit pun, Yan Wu langsung masuk ke dalam mode serius dengan mengaktifkan jenis api surgawi miliknya. Dan tak membuang-buang waktu, dia bergegas menggunakan jenis api surgawinya untuk membentuk sebuah teknik pertahanan api di sana, pelindung api aktif. Bentrokan kedua kekuatan pun terjadi di sana, antara teknik pedang Qingyun Yue Jianxin, melawan teknik pertahanan api Yan Wu yang tak mudah untuk ditembus. Dan setelah beberapa saat, terlihat, energi pedang Yue Jianxin mulai memudar, dengan Yan Wu yang masih baik-baik saja karena teknik pertahanan apinya yang cukup kuat. Menyaksikan Yan Wu yang telah berhasil memblokir serangannya, dengan tatapan tajam, Yue Jianxin bergumam, dalam hatinya, apakah dia mulai serius? Karena dia juga tahu kalau Yue Jianxin bukanlah lawan yang lemah. Sambil mempersiapkan serangan terkuatnya, Yan Wu mengatakan, Yue Jianxin, aku akui bahwa kau merupakan seorang lawan yang spesial. Terlihat, api surgawi miliknya dengan cepat mulai berkumpul membentuk sesuatu di sana. Oleh karena itu,
maka aku akan. Beberapa sosok kepala ular seketika terbentuk dari api surgawi tersebut, yang langsung menerjang ke arah Yue Jianxin di sana. Hei, maka kali ini aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melawanmu. Tak tinggal diam, Yue Jianxin juga segera melancarkan sebuah serangan tebasan pedang untuk menghadapi serangan ular api Yan Wu. Akan tetapi, dirinya sontak dibuat cukup terkejut karena serangannya sama sekali tak bisa menghentikan serangan api Yan Wu. Dalam hatinya, ini, apakah kekuatan spiritualnya telah diperkuat? Mendapati kalau serangannya tak mampu menghentikan serangan ular api tersebut, Yue Jianxin bergegas melompat mencoba untuk menghindari serangan itu. Di sisi lain, Hua Qingyuan yang sedang menghadapi Hai Wuya juga menyadari kalau Yue Jianxin sedang dalam kesulitan. Dalam hatinya, itu, adik junior sedang dalam bahaya. Mengetahui hal tersebut, tanpa pikir panjang, Hua Qingyuan segera mengirimkan transmisi pikiran untuk memberikan sebuah arahan pada Yue Jianxin agar bisa menghadapi serangan api Yan Wu. Segera gunakan pikiranmu untuk mengarahkan energi pedang, maka energi pedang akan dapat menembus serangannya. Menerima transmisi pikiran tersebut, sontak membuat Yue Jianxin terkejut. Dalam hatinya, ini, kakak senior Hua. Melihat Hua Qingyuan yang tak fokus menghadapinya, sambil melancarkan sebuah serangan, Hai Wuya berteriak, selama pertarungan, kau seharusnya fokus menghadapiku. Namun, Hai Wuya sontak dibuat sangat kesal ketika mendapati kalau yang dirinya serang hanyalah sebuah klon jimat Hua Qingyuan. Apa, itu hanya sebuah klon jimat, beraninya kau mempermainkanku? Dari belakang, Hua Qingyuan menanggapi, bukankah tak ada aturan yang mengatakan kalau aku tidak boleh menggunakan klon jimat, jadi mengapa kau marah? Mendengar perkataan Hua Qingyuan tersebut, jelas membuat Hai Wuya semakin kesal. Tanpa basa-basi, dia segera berbalik melancarkan sebuah serangan lagi. Beraninya kau. Namun, Hua Qingyuan dengan santai memblokir serangan tersebut sambil mengatakan, hei, apa kau benar-benar marah? Sementara itu, setelah menerima transmisi pikiran dari Hua Qingyuan, Yue Jianxin akhirnya dapat memahami kekuatan penuh dari teknik pedang kebencian abadi. Dalam hatinya, sebelumnya aku tidak pernah dapat memahami kekuatan penuh teknik pedang kebencian abadi. Jadi ternyata begini. Ya, aku mengerti sekarang. Dan gejolak energi pedang seketika mulai terpancar dari tubuh Yue Jianxin yang telah berhasil memahami teknik pedang kebencian abadi ke tingkat tertingginya. Tak ingin terus menghindar, Yue Jianxin bergegas menggunakan teknik pedang kebencian abadi untuk memblokir serangan teknik ular api Yan Wu tersebut. Melihat Yue Jianxin yang berhasil memblokir serangan ular apinya, jelas membuat Yan Wu cukup terkejut. Kamu bisa memblokir serangan ular api milikku, Yue Jianxin, kekuatanmu benar-benar membuat darahku mendidih. Namun, bukannya berhenti, Yan Wu justru semakin menggila, dengan sorot mata seperti orang yang telah dikendalikan, dia mengaktifkan teknik api merahnya, teratai api merah aktif. Tak hanya Yan Wu, Yue Jianxin juga bergegas mempersiapkan serangan teknik pedang kebencian abadi untuk menghadapinya. Teknik pedang kebencian abadi aktif. Dan tak berlama-lama lagi, Yue Jianxin dan Yan Wu segera mulai melancarkan serangan mereka masing-masing. Bentrokan kedua serangan pun terjadi di sana, antara teknik pedang kebencian abadi Yue Jianxin, melawan teknik teratai api merah Yan Wu, hingga menimbulkan sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Di sisi lain, Hua Qingyuan yang sedang menghindari serangan demi serangan yang Hai Wuya lancarkan juga merasakan dampak dari pertarungan Yue Jianxin tersebut. Menyadari kalau Yue Jianxin dan Yan Wu juga sedang terbawa emosi dalam pertarungannya, Hua Qingyuan bergumam dalam hatinya. Sepertinya bukan hanya Hai Wuya, bahkan adik junior Yue yang tidak mudah marah juga terbawa emosi sekarang. Mungkinkah ini? Pada saat yang sama, di luar cermin bulan berbintang, para penonton hanya bisa terheran menyaksikan para kontestan yang begitu menggila dalam pertarungan. Para tetua dari setiap sekte juga mulai merasa ada yang aneh pada perilaku para murid mereka. Dengan cukup cemas, mereka mengatakan, mengapa para murid ini tampak begitu agresif daripada biasanya? Ya, bocah itu jelas biasanya tidak bertindak seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Melihat keanehan yang terjadi pada para kontestan tersebut, Tetua Sekte Ilusionari Celestial Palace bergumam, ini seperti teknik ilusi Sekte Ilusionari Celestial Palace kami. Terdengar seseorang yang bertanya,
Apakah ada yang salah dengan alam rahasia cermin bulan berbintang ini yang mempengaruhi pikiran para murid ini? Semua murid ini terlihat bertarung dengan penuh kebencian. Hal ini sungguh tidak normal. Hei, apa kau telah melakukan sesuatu pada para murid? Dia adalah tetua sekte Senyan. Menerima pertanyaan tersebut, dengan cukup tenang, pembawa acara beralasan. Oh, luka yang diterima pada saat di dalam cermin bulan berbintang tidaklah nyata. Oleh karena itu, jadi wajar jika beberapa murid menggunakan kekuatan terbaik mereka untuk bertarung. Selain itu, mereka bersaing ketat untuk mendapatkan juara pertama dalam kompetisi, dan membanggakan sekte mereka masing-masing, jadi para tetua jangan khawatir. Mendengar penjelasan yang cukup masuk akal tersebut, kekhawatiran beberapa tetua di sana mulai sedikit reda. Setelah kamu mengatakan itu, sepertinya hal ini memang masuk akal. Akan tetapi, tetua sekte ilusionari Celestial Palace justru merasa kalau hal buruk akan terjadi. Dalam hatinya, mengapa aku merasakan firasat buruk? Tapi, kuharap, ini hanya perasaanku saja. Namun, salah seorang penonton di sana seketika dibuat tertegun menyaksikan sesuatu di sana. Sambil menunjuk ke arah layar spiritual, dia berteriak, "Hei, semuanya coba lihat itu." Para penonton seketika serempak melihat ke arah layar spiritual di sana, dan mendapati Hua Qingyuan yang tidak seperti para murid lain. Murid ini tak menunjukkan kemarahan sama sekali saat bertarung. Dan di sisi Hua Qingyuan, terlihat Hai Wuya yang sudah benar-benar terpengaruh oleh alam rahasia cermin bulan berbintang. Beraninya kau. Dengan dipenuhi amarah, sambil bersiap untuk lanjut melancarkan serangan, Hai Wuya mengatakan, berapa lama lagi kau ingin terus bersembunyi? Melihat sorot mata Hai Wuya yang telah berubah, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, alam rahasia ini benar-benar merusak pikiran orang. Aku harus segera mencari solusi untuk mengatasinya. Mendapati Hua Qingyuan yang masih baik-baik saja, jelas membuat pembawa acara cukup terheran. Dalam hatinya, mengapa orang ini masih bisa tetap tenang saat di alam rahasia? Tak hanya pembawa acara, Master Sekte Susing juga dibuat cukup terheran karena Hua Qingyuan di sana masih begitu tenang. Dengan serius, dia berpikir, orang ini lagi, mungkinkah dia tidak terpengaruh? Setelah mengamati Hua Qingyuan tersebut, Master Sekte Susing segera memberikan instruksi pada bawahannya, kau segera beritahu Heming untuk mempercepat misinya. Menerima instruksinya tersebut, tanpa banyak tanya, bawahannya bergegas mematuhi instruksinya, ya, baik Master Sekte. Dan dengan senyum liciknya, Master Sekte Susing bergumam, hari ini semuanya harus dijadikan bahan pengorbanan untuk Sang Raja Iblis. Kembali di dalam alam cermin bulan berbintang, terlihat, Yan Wu sedang bersiap melancarkan sebuah serangan ke arah Yue Jianxin di sana. Terimalah ini. Suara gemuruh dari serangan kristal api Yan Wu yang sedang melesat ke arah Yue Jianxin menggelegar di sana. Dan tak menunggu lama, serangan kristal api tersebut seketika membentuk dua buah tangan yang langsung mencengkram tubuh Yue Jianxin hingga membuatnya tak bisa bergerak. Akan tetapi, bukannya panik, Yue Jianxin justru tersenyum mengatakan, sirup merah murni ditutupi dengan es dan salju, hatiku sungguh sangat bahagia dan santai. Terlihat, kristal api yang menjebak tubuh Yue Jianxin mulai berlahan retak. Menyaksikan hal itu, sontak membuat Yan Wu terkejut tak percaya. Apa? Dan tak butuh waktu lama, kristal api tersebut seketika hancur berkeping-keping karena tak mampu menahan kekuatan Yue Jianxin. Setelah menghancurkan kristal api tersebut, dengan sorot mata yang telah berubah, Yue Jianxin melanjutkan perkataannya. Pulang ke rumah dengan cepat seperti menaiki awan, dan jiwa pengembara melayang di dalam peti mati demi untuk melakukan perjalanan melintasi langit dan bumi. Tanpa banyak basa-basi lagi, Yue Jianxin segera menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempersiapkan serangan teknik pedang kebencian abadi. Menghadapi serangan Yue Jianxin yang begitu dahsyat, Yan Wu hanya bisa terdiam tak berkutik di sana. Dan tak menunggu lama, serangan tersebut langsung melesat menghantam telak tubuh Yan Wu hingga membuatnya terlempar cukup keras. Akibat dahsyatnya serangan Yue Jianxin tersebut, Yan Wu seketika langsung terhempas jatuh tak berdaya di sana. Tak berhenti sampai di situ, setelah membuat Yan Wu terhempas jatuh tak berdaya, dengan tatapan yang dipenuhi keinginan untuk membunuh, Yue Jianxin justru tersenyum di sana. Hehe. Dan tak berlama-lama lagi, sambil mempersiapkan sebuah serangan untuk menghabisi Yan Wu yang sudah tidak berdaya,
Yue Jianxin mengatakan, "Hehe, aku akan menghabisimu." Di samping itu, Hua Qingyuan yang tak ingin mengekspos kekuatannya, dia hanya terus mencoba menahan serangan yang Hai Wuya lancarkan di sana. Namun, Hua Qingyuan sontak panik ketika menyadari kalau Yue Jianxin yang berada di bawah pengaruh cermin bulan berbintang sedang ingin membunuh lawannya. Mengetahui itu, dengan cepat, Hua Qingyuan berteriak mencoba untuk menyadarkan Yue Jianxin, adik junior Yue, berhenti. Mendengar suara teriakan Hua Qingyuan yang memanggilnya, Yue Jianxin yang sedang bersiap menghabisi Yan Wu seketika tertegun sejenak di sana. Dengan kesadarannya yang sedikit pulih, Yue Jianxin sontak terkejut panik menyadari dirinya memiliki niat membunuh. Tidak, bagaimana bisa aku memiliki niat membunuh seperti ini? Akan tetapi, meski kesadarannya telah sedikit pulih, dirinya masih cukup kesulitan untuk menghentikan teknik miliknya. Oh, tidak, teknik pedang ini terlalu kuat dan di luar kendaliku. Karena dia tak bisa mengontrol serangannya, dengan cukup panik, Yue Jianxin bergegas berteriak meminta Yan Wu untuk segera menghindar. Cepat kau pergi dari sana, meski Yan Wu sebenarnya ingin menghindar. Namun, karena luka yang dia terima dari serangan sebelumnya cukup parah, alhasil membuat tubuhnya tak bisa digerakkan, aku tak bisa menghindarinya. Sementara itu, Hua Qingyuan juga tak bisa membantu Yue Jianxin menghentikan serangannya, karena jarak mereka yang terlalu jauh. Dalam hatinya, sial, sekarang aku terlalu jauh dari adik junior. Menghadapi situasi tersebut, tak ingin terus bermain-main dengan Hai Wuya, Hua Qingyuan langsung menahan serangan yang Hai Wuya lancarkan hanya menggunakan tangan kosong. Melihat Hua Qingyuan menahan serangannya hanya menggunakan tangan kosong, jelas cukup membuat Hai Wuya terkejut. Dalam hatinya, apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Karena dia harus cepat-cepat pergi membantu Yue Jianxin untuk menghilangkan pengaruh cermin bulan berbintang di sana, Hua Qingyuan menghempaskan Hai Wuya hingga terjatuh. Dan tak membuang-buang waktu lagi, sambil berniat untuk menggunakan kekuatan yang dia segel, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, sepertinya kali ini. Dengan cukup serius, Hua Qingyuan langsung berniat untuk pergi menghampiri Yue Jianxin, sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku ini sekarang. Namun, pada saat yang sama, di sisi lain alam rahasia cermin bulan berbintang, terlihat, dua orang yang sedang mendiskusikan sesuatu yang mencurigakan di sana. Dua orang tersebut tak lain adalah He Ming dan salah seorang rekannya, terlihat juga seorang murid yang sudah terkapar tak berdaya di sana. Haha, rencananya akhirnya dimulai. Sambil menahan luka di tubuhnya, murid berbaju hijau tersebut, berpikir, dalam hatinya, meskipun aku tidak akan benar-benar mati di dalam cermin bulan berbintang ini, namun, dia terlalu kejam. Tak membuang-buang waktu lagi, sambil menghunuskan pedangnya, He Ming mengatakan, biarkan aku mengatasi masalah di hadapanku ini terlebih dahulu. Mengira kalau dirinya tidak akan benar-benar tewas di sana, dengan sangat marah, murid berbaju hijau itu berteriak, He Ming, kita semua sama-sama seorang kontestan, jadi kenapa kau? Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, He Ming sudah langsung melancarkan serangan hingga membuatnya terhempas ke belakang. Dan di sela-sela hidupnya tersebut, dirinya baru menyadari kalau tubuh spiritual sejatinya sama sekali tak bisa kembali. Mengapa aku masih belum juga keluar dari cermin ini? Dengan tanpa rasa kasihan, He Ming menanggapi, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa pergi hidup-hidup? Akan jadi sebuah kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Sambil melancarkan sebuah tebasan untuk menghabisi murid tersebut, He Ming mengatakan, jadi sekarang, terimalah nasibmu, hahaha. Sementara itu, pada saat yang sama, di sisi lain alam cermin bulan berbintang, satu demi satu murid sekte Xingtian juga mulai menghabisi para kontestan. Sedangkan, di luar cermin bulan berbintang, para penonton hanya bisa terdiam menyaksikan para murid sekte Xingtian yang begitu kejam membantai para kontestan lain. Tak tahan dengan kekejaman para murid sekte Xingtian yang menghabisi lawannya, tetua sekte Shen Yan mengatakan, meski ini hanya sebuah kompetisi, tetapi murid sekte Xingtian kalian terlalu kejam. Dengan cukup kesal, tetua sekte Shen Yan bertanya, sebenarnya apa yang ingin sekte Xingtian kalian lakukan? Kau harus memberi kami sebuah penjelasan. Menerima pertanyaan tersebut, pembawa acara menanggapi. Para murid sekte Xingtian kami tak bertindak kejam ataupun kasar.
setelah pertandingan ini berakhir, Sekte Xingtian pasti akan memberikan kalian penjelasan. Dan dengan cukup tenang, pembawa acara mengatakan, tapi, harap diingat bahwa meskipun murid kalian tewas di alam rahasia, mereka tak akan benar-benar tewas, jadi para tetua jangan khawatir. Sin kembali lagi di dalam alam rahasia cermin bulan berbintang, terlihat, murid berbaju hijau yang telah terkapar tewas di sana. Namun, tanpa Heming sadari, dari kejauhan, lebih tepatnya dari balik pohon, terdapat dua orang yang terus mengamati perbuatan mereka. Dua orang yang mengawasi mereka tersebut, tak lain adalah Jiang Du dan Wang Lan. Menyaksikan hal itu, mereka bergumam. Apa yang terjadi? Setelah murid ini tewas, mengapa tubuh spiritual sejatinya tidak kembali? Apa itu berarti dia benar-benar dimusnahkan? Jadi itu berarti jika kau sampai tewas di dalam cermin bulan berbintang, maka kamu akan benar-benar tewas di dunia luar juga.